Kita ke informasi pertama pemirsa, guna mempercepat penyajian akan kebutuhan data, mulai tahun 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember akan melakukan uji coba penyajian data PDRB Triwulan. Guna mendukung upaya tersebut, Rabu pagi BPS Kabupaten Jember menggelar pembinaan statistik sektoral yang dihadiri puluhan perwakilan pejabat OPD Pemkab Jember di Davam Lotus Hotel. Puluhan perwakilan pejabat OPD Pemkab Jember Rabu pagi mengikuti pembinaan statistik sektoral yang digelar Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember di Davam Lotus Hotel. Pembinaan statistik ini sengaja dilaksanakan sebagai upaya memberikan pemahaman kepada setiap dinas maupun OPD atau organisasi perangkat daerah di kabupaten dalam menyajikan data statistik sektoral melalui pemaparan dan pemanfaatan hasil survei dan data yang disajikan BPS. Salah satunya yakni data PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto yang merupakan indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. Prayudo Bagus Jatmiko, Kasih Neraca Produksi BPS Jawa Timur dalam kesempatan wawancaranya menjadi pembicara menjelaskan pentingnya kebutuhan data ini membuat BPS ke depan akan menyajikan data PDRB dalam rilis triwulan pada tahun 2021, di mana lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang hanya dirilis tahunan. Rilis tersebut akan dapat digunakan untuk menghitung data kemiskinan, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi lebih cepat, terutama saat dibutuhkan guna menentukan arah kebijakan di masa pandemi saat ini. Namun sayangnya data statistik sektoral tersebut tidak semuanya tersedia, sehingga menjadi kendala dalam penyajian data PDRW Triwulan. Itu adalah bagaimana konsistensi data yang dapat disediakan oleh dinas, nantinya seperti itu. Itu yang kita betul-betul menjaga agar data-data yang kita butuhkan di dinas maupun di luar dapat tersedia. Tahapnya begini Mbak, yang tadi kan baru simulasi, kemudian ada exercise. Jadi exercise itu kita masih belajar dalam penyusunan. Nanti ada proses perbaikan di daerah, pengalaman provinsi kita terapkan di daerah. Kemudian gap data yang ada kita coba untuk selesaikan. Gap data itu data-data yang memang sulit untuk kita dapat, misalkan data dari Telkomsel, data-data itu yang data-data yang susah ya. Gap data itu akan coba kita minimalisir, barangkali kita perlu ada FGD dengan Telkomsel gitu ya. Itu yang tahunan tetap. Keuntungannya apa Pak ketika 3 bulan ini tersaji? Keuntungannya, jadi pertama respon pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ekonomi di wilayahnya. Hal senada juga disampaikan Arif Joko Sutejo, Kepala BPS Kabupaten Jember, yang menjelaskan adanya penyajian data statistik sektoral tersebut perlu sinergitas dari setiap OPD maupun dinas sebagai forum data daerah. Sebab penyajian data statistik sektoral termasuk PDRB ini bukan merupakan kewenangan BPS, namun instansi OPD pemerintah kabupaten, di mana penyajian data sektoral ini juga harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang sesuai dengan Kepres nomor 39 tahun 2019 dan Peraturan BPS RI nomor 4 tahun 2019 agar data yang disajikan dapat bersifat valid dan mudah diakses. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kan intinya kita ingin menyampaikan kegiatan statistik dasar, statistik sektoral. Statistik dasar ya yang kita produk, sedang diproduk BPS. Yang disampaikan oleh Pak Yudo tadi, seperti PDRB, pertumbuhan ekonomi, inflasi, termasuk kemiskinan dan macam-macam. Itu data-data yang kita hasilkan. Dan kita juga mengembangkan statistik sektoral. Ini yang belum kita garap. Memang itu bukan wewenang BPS, wewenang OPD-OPD. Tapi ada Perpres 39 nomor tahun 2019, Satu Data Indonesia. Ditambah lagi dari BPS ya, KPPS RI nomor 4 tahun 2019. Itu kegiatan-kegiatan statistik yang sektoral itu diharapkan mengikuti NSPK norma ya, terus statistik prosedur dan kriteria ya. Itu harus memenuhi NSPK tadi itu, sehingga nanti diharapkan data itu bisa valid
bisa diakses oleh siapa saja dan tidak ada tumpang tindih, terus cepat bisa diperoleh dari mana saja. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.